teman-teman. Lima. Oke teman-teman, selamat datang di acara iCommunity. Ya, iCommunity itu punya tagline yaitu Share Network, Grow Network. Ya, berbagi relasi, perbesar rezeki teman-teman. Ya, slide saya kelihatan ya? Jelas, Pak. Ya. Nah, jadi kalau di luar sana teman-teman, ya ada orang mungkin yang berpikir bahwa your network is your network. Ya, jaringan Anda adalah aset Anda, teman-teman. Nah, tapi kalau kita ataupun saya berpikir seperti itu, kok rasanya saya hanya untuk diri saya sendiri ya. Nah, oleh karena itu, di dalam iCommunity ini, saya pengen kita semua bisa berbagi, teman-teman. Kenapa? Karena dengan kita berbagi, teman-teman, ya, kita akan mendapatkan rezeki yang lebih besar. Nah, buat teman-teman yang belum kenal saya, ya perkenalkan, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha dari bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku juga Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Nah, ini satu-satunya teman-teman e-course digital marketing yang dipadukan dengan permainan kartu. Ya. Nah, mau tahu lebih lengkap tentang saya bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com, teman-teman. Nah, selamat datang di eranya social commerce. Apa sih eranya social commerce? Di mana perdagangan kita, teman-teman, itu dipengaruhi oleh kondisi sosial kita. Ya, kalau teman-teman perhatikan, kalau kita mau belanja sesuatu, pasti kita nanya-nanya ke teman-teman kita yang ada di sosial media. Atau kalau kita mau belanja di marketplace, kita lihat reviewnya, ratingnya, dan segala macam. Nah, itu adalah social commerce, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat demografi penduduk di Indonesia pada tahun 2020 kemarin, teman-teman, ada total populasi sekitar 272 juta manusia ya di Indonesia, dengan total pengguna internetnya ada 175 juta, artinya hampir 80% ya sudah tercover oleh internet. Terus juga kita bisa lihat lagi jumlah pengguna sosial medianya ada 160 juta dan jumlah pengguna smartphone-nya ada 330 juta. Artinya apa teman-teman? Ini manusia di Indonesia nih teman-teman, ya, rakyat Indonesia itu kaya-kaya teman-teman. Ya, punya handphone tuh bisa 2, bisa 3 seperti itu ya. Jadi jumlah smartphone-nya lebih banyak daripada jumlah penduduknya teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita lihat jumlah entrepreneur idealnya di dalam suatu negara, negara itu disebut dengan sebagai negara maju kalau jumlah entrepreneurnya itu ada 14%, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, ini baru ada sekitar 3%. Dan inilah juga yang menjadi pendorong ataupun pemicu dari iCommunity ini, agar ya minimal kita bisa sumbangsi lah, nggak usah gede-gede, 0,05 aja, itu udah lumayan banget ya untuk kemajuan bangsa Indonesia ini, teman-teman. Ya, itu jadi visi dari iCommunity ini. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana untuk menang dan menjadi entrepreneur di eranya social commerce saat ini. Ya, ada dua cara, teman-teman. Apakah kita akan berkompetisi atau kita bisa berkolaborasi. Kalau kita berkompetisi, ya udah kita sikut-sikutan, kita bunuh-bunuhan, teman-teman. Ya, kita bersaing lah benar-benar di dalam bisnis kita gitu. Atau kita bisa berkolaborasi, kita merangkul, kita bekerja sama, teman-teman, agar kita tumbuh bersama-sama. Ya, seperti hari ini saya berkolaborasi dengan Bu Erlina dari Happy Play Indonesia, seperti itu. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini berbisnis di era digital pada masa pandemi saat ini, ya, itu Anda mau seperti yang mana? Apakah Anda mau seperti yang kiri atau mau seperti yang kanan? Ya, kalau seperti yang kiri, teman-teman, ya, itu ya artinya Anda sebagai ikan kecil tercecer, tercerai-berai
dan dengan mudahnya dimakan oleh ikan-ikan besar, ya. Atau Anda mau pilih, kita sebagai ikan kecil bersatu padu di dalam sebuah komunitas sehingga ikan-ikan besar juga takut mau gangguin kita, teman-teman. Nah, ya, kenapa demikian? Karena teman-teman, di era pandemi saat ini bukan lagi pebisnis yang besar mengalahkan yang kecil, namun pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas dapat mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian, teman-teman. Ya, pertanyaannya, di manakah posisi Anda saat ini? Apakah Anda baru calon pebisnis, baru mau mulai bisnis, atau Anda pebisnis pemula, atau sebagai pebisnis yang berpengalaman? Nah, di dalam sebuah komunitas ini semua tidak berlaku, teman-teman. Kita semua sama. Kita bisa lihat di sini banyak sekali pebisnis-pebisnis yang sudah jago-jago ya. Ada Pak Hendra, ya itu udah membangun Kendari Jaya lebih dari 50 tahun. Ada Bu Erlina ya yang sudah membangun Happy Play, dan banyak juga teman-teman yang baru mulai mau bisnis juga. Nah, di sini kita saling belajar seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada 3 tantangan dan 3 realita pebisnis di masa pandemi yang kita survei kepada 100 pengusaha UMKM selama masa pandemi, teman-teman. Ya, ini yang kita dapat realitanya. Tantangan yang pertama adalah mereka rata-rata bilang nggak punya modal besar. Modal ada sih, tapi nggak cukup besar untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, realita sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang-orang yang mau menyediakan akses permodalan bagi bisnis mereka. Artinya apa? Kalau mereka ketemu sama investor, kalau mereka ketemu sama orang yang bisa menyediakan kur dan lain-lain, sebenarnya tantangan ini bisa solve. Ya. Dan yang kedua adalah nggak punya pengalaman bisnis. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang yang mau menjadi mentor untuk ngajarin mereka bisnis. Nah, itulah kenapa kalau misalnya belajar sendirian ya berat gitu. Tetapi kalau Anda ada di dalam sebuah komunitas, kan kayak gini kan kita belajar nih dari pebisnis yang sudah berpengalaman seperti itu, ya. Dan yang ketiga adalah nggak punya produk unggulan untuk dijual. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang-orang yang mau memberikan akses kemitraan untuk bisa menjual produk unggulan. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, jangan lupa untuk mengikuti Zoom ini sampai selesai. Kenapa? Karena setelah ini kita akan belajar dari seorang yang sangat spesial, ya, wanita tangguh, teman-teman, ya, dan baru saja diliput oleh salah satu surat kabar di Kota Bogor, ya. Nah, beliau adalah founder dan CEO, ya. Masuk CEO atau CEO? Apa aja sih? Chief of everything. Ya, jadi CEO, Chief Everything Officer dari Happy Play Indonesia. Ya, kita sambut Ibu Erlina, kasih tepuk tangan ataupun reaction-nya, teman-teman, silakan. Oke, semua salam kenal, salam happy. Pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara strategi ya di era digital, terutama di era digital. Mau saya screen nggak ya? Bisa, bisa. Jadi strategi bagaimana melipat gandakan omset selama digital, selama pandemi ya. Hai, saya Erina. Ini gimana ya supaya ininya view-nya ya? Sudah muncul, sudah muncul. Oke. Hai, saya Erina. Salam happy. Saya Erina, founder dari Happy Play Indonesia, Happy Play House ID, sama Laberflow ID, merupakan perusahaan yang bergerak di permainan anak, khususnya nice market-nya ya. Indoor playground, outdoor playground, trampolin, Laberflow, mainan perosotan anak, dan mainan edukasi. Oke, salam happy. Ini saya putar sedikit mengenai company profile saya ya, supaya tahu ini sedikit. Ada suara nggak? Soundnya ada nggak? Waktu di share sound, dicentang dulu tuh. Kalau nggak ke bagian atas, share komputer sound. Iya. Saya? Share komputer sound.
Nggak ada. Atau di stop share dulu, nanti begitu share sound, dicentang dulu tuh tik kecil di bawahnya. Advance sharing ya? Ya, share screen, terus di bagian di bawah tuh ada centang kecil yang harus dicentang share computer sound. Nggak tahu sih. Share screen? Nah, kan ada pilihannya, di bawah ada share computer sound dicentang. Nggak ada, nggak ada. Oke, sebentar. Ke bagian option-nya, Ini pas langsung di share screen doang. ya di bagian option itu ada share computer sound, coba cek. Nggak ada ya, nggak ada. Udahlah, nggak apa. Apa-apa, nanti saya puterin. Oke. Nih komponen profile kita ya. Nggak ada soundnya ya. Nggak muncul, nggak keluar. Komputer Cara sound-nya di mana ya? Klik di mana? Mau kontrol? kan di bagian atas itu ada. Nah, ada muncul. Ulang. Ulang. Ini komponen profile. Project Tiger kita udah masang dari Sabang sampai Merauke. Ini semua tim-timnya kita. Oke, semua. Luar biasa. Itu ya sedikit mengenai komponen profilnya kita. Ini saya lanjut. Awal pandemi gitulah ya. Kita juga awal pandemi ya bulan 3, bulan 4 seperti yang tadi Bapak Ibu semua hari ini yang di sini hadir. Saya juga bergerak di bidang yang B2B. Target market kita biasanya kontrak perumahan, kontraktor, bahkan ya
orang yang ingin buka bisnis, permainan anak. Awal pandemi itu masih waktu sempat PPKM itu omset kita sempat drop. Karena apa? COVID itu mengubah behavior customer. Terjadi disrupsi yang kita bilang sekarang ya, zaman sekarang disrupsi milenial, perubahan, dan salah satu disrupsi yang paling mungkin banyak orang yang nggak sangka adalah pandemi ini mengubah habit dari audiens, ya. Jadi dari saya sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan? Masa kita menunggu, duduk gitu, diam? Sempat ya, kita juga sama, bulan 4 juga mengalami penurunan yang luar biasa pada saat PPKM ya. Kedengeran nggak ya suaranya? Dengar. Oke, jadi kita mengalami apa yang mungkin banyak orang mengalaminya pada saat PPKM, omset kita ngedrop. Jadi saya juga mencoba tanya, oke, apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Ya, segala sesuatu itu kadang kelihatan mustahil. It's always seem impossible until it's done. Jadi ini mengenai mindset juga ya. Yang awal kita lihat, sepi, nggak ada orang, nggak ada pergerakan, kita nggak boleh keluar. Jadi masa kita diem aja gitu kan. Jadi ternyata kan kita setelah kita review di era digital ini, apalagi sekarang zaman digital ya. Apa sih yang bisa kita maksimalkan? Di era digital itu semua peluang itu terbuka. Bahkan unlimited possibility. Peluang yang tak terbatas, kita bisa menjangkau orang di mana-mana, dari sosial media, dari website, dari apa yang itu tidak dibatasi oleh pergerakan ketika traffic itu nggak ada. Kita mau main, bisa di red ocean, blue ocean, ataupun white ocean. Dengan di era digital, semua possibility itu bisa terjadi. Ya, jadi saya ingin sharing ya, pada awal pandemi kita juga sama mengalami namanya ini. Jadi ini saya sharing sedikit, nanti saya kasih tools bagaimana kita menemukan audiensnya itu. Jadi banyak orang, tadi kan aku bilang kita mau main di red ocean, blue ocean, ataupun white ocean. Ini saya akan sharing sedikit apa bedanya sama-sama jualan tas. Kalau di Shopee ada yang 35.000, bahkan ada yang 2.500, 50.000, 100.000. Ada nggak sih tas yang kita jual di luar sana yang jualannya hingga miliaran rupiah? Dan rebutan lagi, di limited lagi. Ketika bahkan si Ivan Gunawan aja ditawarin warna pink aja nggak dipilih, dia langsung sambar kan walaupun harganya ratusan juta. Jadi semua itu tergantung bagaimana strategi dan target market yang kita bidik. Strategi kita ya. Channel digital itu sangat luas. Dan digital marketing itu luas banget, dari branding, internet, sosial media, konten, semua itu banyak, dari Google, sosmed, sama marketplace. Jadi pada awal pandemi saya lihat marketplace trendingnya naik. Ya, itu bahkan penaikan mereka hingga berapa inilah. Jadi akhirnya yang dulunya saya nggak pernah lirik marketplace, saya masuk ke marketplace, walaupun baru ya, mungkin pemain baru, tapi saya adjust produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Dan kita pada bulan 4, bulan 5 itu langsung, bulan 5 langsung grow, omset naik, sampai ya bulan 12 itu puncaknya kita ya, 12 itu orderan rame banget sih. Ya bisa peningkatan hingga berapa ratus %, yang sangat mendorong bisnis kita juga. Jadi di era digital, mau main di Google, sosmed, marketplace, setiap area itu punya tipikal dan cara mainnya masing-masing. Ketika saya masuk ke marketplace, saya pelajari behavior audiensnya gimana. Bahkan per hari ini aja itu berubah. Awal-awal saya main iklan itu harganya 500. Sekarang hampir persaingan makin berat, persaingan kata kunci yang sama itu naik hingga 10.000 ya. Itu harus ubah lagi strategi gitu loh. Jadi kalau kita main di Google, mainnya adalah website, desain, konten, SEO. Ketika kita main di Facebook, Instagram, TikTok, bisa main KOL, main TikTok
FB Ad. Dan satu lagi, kalau main sosmed sama apa itu semua konten. Konten itu yang utama. Kita harus siapkan tim konten kita yang kuat di Instagram atau sosmed. Bahkan bisa nggak kita manfaatkan sosmed untuk SEO? Itu saya lakukan juga, melakukan segala jurus. Ini kita kalau ketik konsultan bisnis background itu ternyata SEO, Facebook, Instagram, bahkan TikTok aja bisa masuk ke Google. Ya, jadi banyak cara untuk menjangkau di era digital. Ya, saya mau sharing bagaimana sih strategi bisnis yang tepat. Tadi kan banyak ya, ada Google, ada sosmed, ada TikTok, ada marketplace. Marketplace sendiri banyak ya, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.id. Itu cara main di Tokped sama Shopee aja beda. Cara main di Blibli beda, karena mereka punya target audience masing-masing. Jadi, ini saya akan bahas bagaimana sih strategi yang tepat untuk bisnis saya. Ya, bagaimana kita menciptakan, ya salah satunya adalah mengenali customer Anda. Ya, customer Anda, di mana sih, yang tadi saya sebenarnya mau sharing tentang video keju ya. Tadi video keju mana ya? Move My Cheese, kayaknya ketinggalan di videonya. Di mana sih keju, stasiun keju? Tadi saya mau sharing video Move My Cheese sih. Jadi cerita tentang, mungkin di sini teman-teman udah banyak yang tahu nggak cerita tentang Move My Cheese ya? Tentang dua ekor tikus yang menemukan di mana keju stasiun kejunya berada ketika keju-kejunya itu kehilangan, yaitu kita harus berpindah dan mencari keju itu berada. Di mana sih keju kita berada sekarang ini? Yaitu dengan mengenali customer kita. Ini adalah salah satu contoh menyusun buyer persona. Ya, ini contoh buyer persona sebuah coffee shop yang dia menyusun kira-kira audiensnya namanya Sarah. Dia paginya ngapain sih? Pagi mungkin dia minum kopi, pergi. Kita jadi mencoba mencangking up, mereview ulang, kira-kira membayangkan audiens kita, target market kita ada di mana. Background-nya apa, umurnya berapa, finansialnya yang kita mau umur berapa, penghasilan berapa, konsumsi dia bagaimana, online behavior dia gimana, dia suka mainnya di Instagram atau Facebook, dia kesukaan dia apa yang dia tarik, ya. Bagaimana dia ketika dia mendealing, dia cari di sosmed itu apa sih kupon diskon atau bagaimana, apa sih yang mempengaruhi dia, temannya atau artis apa yang mempengaruhi, atau dia suka pakai brand apa. Itu kadang ada namanya associate brand. Impian dan harapan dia apa, ketakutan dia apa yang membuat kehidupannya mudah. Jadi kita bisa menyusun audiens kita, target market kita dari buyer persona. Kan saya lanjut ya. Jadi ini ada buyer persona, nanti ini bisa semua teman-teman di sini bisa susun buyer personanya gimana, background-nya apa, demografinya gimana, motivasinya apa, organisasinya apa, budget dia, income dia berapa, kesukaan dia apa, kesusahannya, pain-nya apa, kenikmatan dia apa, posisinya kita di target sekarang, posisinya kita apa, elevator pitch, apa yang mempengaruhi ini dan touch point channel-nya di mana. Touch point itu juga penting ya, dan informasi apa yang dia butuhkan. Jadi buyer persona itu penting banget ketika di era digital itu sangat possibility banget ketika kita menyusun di Facebook, Instagram, atau TikTok. Kita bisa sasar orang dengan interest mereka dan special need interest mereka, dan bahkan ini bisa dipakai untuk kita mau nyusun konten Instagram kita dari buyer persona. Jadi banyak banget strategi yang kita bisa susun sesuai dengan
target audiens market sesuai dengan bisnis Anda. Dari sinilah kita bisa susun strategi developnya, dari marketingnya, goal-nya gimana, plan-nya gimana, research-nya bagaimana, dan arah ke depan audiens kita di mana, dan sekarang mereka adanya di mana gitu. Mungkin di TikTok, di Instagram, atau Facebook, dan cara komunikasi ke mereka, touch point-nya gimana, bagaimana. Itu mungkin banget, dan saya punya prinsip ya, tidak ada hal yang mustahil. Ya, ada namanya push yang saya pakai, mindset yang saya pakai, yang hari ini saya sharing ke teman-teman semua. Ini salah satunya adalah pray until something happen. Kita berdoa sampai segala sesuatu itu terjadi. Itu ketika saya waktu kadang saat down atau saat saya ingin mencari sesuatu, menemukan jalan keluar, saya selalu berdoa, bagaimana sih ini doa sampai sesuatu muncul, ide itu muncul, dikasih ilham, dan satu lagi yang jangan kita lupakan, push juga, practice until something happen. Ketika awal pandemi, saya ketika awal-awal masuk ke Shopee, ya, awal banget ya, itu saya juga pelajari cara main, cara iklannya, cara bikin ini, susun produknya, kata kunci, dan kita coba, dan dalam 1 bulan saya udah capai star seller, dan dalam 3 bulan, 1 toko saja saya bisa capai omset hampir 1 M, hanya 1 toko, dan saya langsung duplikasi beberapa toko. Itu sih yang saya ini, jadi tidak ada hal yang mustahil ya, bagi kita yang mau berusaha. Nothing is impossible until it happen. Itu sih sharingnya, dan hari ini saya juga kasih happy giveaway. Silakan review insight atau story ini di story IG masing-masing, boleh tag saya Erina Happy Play House Indonesia, Happy Play Indonesia, Label Flow, dan iCommunity. iCommunity official tuh. Ya, Oh, IG, nanti IG-nya saya kita ketik lagi ya. Thank you. Mungkin saya hari ini saya sharing, makanya lebih ke langsung intip buyer persona itu penting banget. Bara menyusun semua strategi sih. Kok kita nggak kenalin kita punya customer, bagaimana kamu menyusun strateginya? Jadi kenali dulu customer kita sih. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya atau sharing mengenai bisnisnya, silakan gitu. Oke, wah luar biasa itu ya. Sih sharingnya saya. Ini banyak orang lupa. Selalu fokus pada produknya sendiri, tapi lupa di sisi customer-nya. Jadi kita hari ini mencoba membawa di sisi customer, ketika ada customer bahwa kita bisa menyusun strategi yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan customer. Pain-nya mereka apa gitu, kesulitan mereka apa, dan kita menjadi solusi bagi customer-nya kita. Itu sih. Betul sekali ya. Saya sangat, kalau ngomongin tentang customer, saya teringat dengan satu quote dari Sun Tzu ya. Satu quote dari Sun Tzu itu adalah dia bilang gini. Sun Tzu itu jenderal perang dari negeri China ya, dalam bukunya The Art of War beliau bilang gini, ketahui siapa diri Anda dan siapa musuh Anda, maka Anda tidak perlu takut akan hasil dari ratusan pertempuran. Tetapi jika Anda hanya mengetahui siapa diri Anda dan tidak mengetahui siapa musuh Anda, maka di dalam setiap kemenangan akan juga terjadi kekalahan. Nah, yang paling parah adalah ketika Anda tidak mengetahui siapa diri Anda dan juga tidak mengetahui siapa musuh Anda, maka di dalam setiap peperangan maka Anda akan babak belur gitu. Nah, relevansinya apa dengan kita di dalam dunia marketing? Ya, kalau saya bisa bilang, misalnya kalau Anda hanya mengetahui dari sisi Anda yang jual, tapi Anda nggak mengetahui sisi pembeli, ya maka akan ada closing, akan ada nggak closing. Gitu kan ya. Tapi kalau Anda mengetahui siapa diri Anda dan siapa customer Anda, maka seperti tadi Bu Erlina, apapun yang Anda strategikan pasti menang. Gitu. Yang paling parah, Anda nggak tahu hebatnya produk Anda, dan Anda juga nggak tahu siapa customernya. Udah, Anda mau jualan apapun pasti nggak akan laku. Kayak gitu. Ya. Dan luar biasa sekali, mungkin ada teman-teman yang masih pengen penasaran nih, pengen mengulik lebih jauh lagi terhadap strategi-strategi yang Bu Erlina telah aplikasikan dalam bisnisnya. Monggo saya persilakan untuk bertanya, ya kita akan berdiskusi, saya yakin lebih banyak ilmu yang kita dapat ketika kita berdiskusi. Jadi nanti sistem diskusinya simple,
Kalau Anda mau berbicara, Anda tinggal raise hand, ya nanti saya akan pilih, saya Pak akan Juanda, tentukan, ya izin Pak. nanti silakan. Jadi banyak Anda, banget ya. Di Instagram aja cara main beda loh. Cara mainnya beda. Kayak saya sudah sharing ya. Ketika saya main di Instagram, saya mencoba bikin, kan banyak orang bikin giveaway ya. Giveaway, tapi saya ubah cara, saya nggak bikin giveaway. Kadang kita amati cara orang lain lah. Amati dan modifikasi juga kan. Bikin lelang, perosotan anak harga mulai dari 5.000, 10.000. Itu pertama kali ya saya bikin lelang, itu rame banget. Rame sampai ratusan orang yang bid. Dan dari sana kita bisa dapat customer langsung dari Kalimantan beli 1 kontainer. wow, luar biasa ya. Jadi Oke. jadi cara main di Instagram beda. Jadi cara main di Facebook juga beda gitu kan. Apalagi Bro Juanda itu jagonya digital, pasti udah lebih tahu lah strateginya. Yes. Nah, Pak Arti sudah angkat tangan, bukan angkat tangan begini ya. Pak Arti sudah raise hand, ya. Silakan diskusi Pak Arti, kita juga akan mendengarkan. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Juanda. Saya permisi tanya untuk Ibu Erlina. Ini tentang buyer persona. Boleh nggak diberi contoh dan penjelasan saat Ibu Erlina kembangkan Happy Play-nya di beberapa kota? Kan itu karakter kota itu beda-beda ya. Atau memang karakteristiknya based on memang psikologi anak yang memang anak itu pengen bermain dan sebagainya. Maksud saya ingin lebih dalam contohnya yang bagaimana Ibu membuat buyer persona, contoh dan penjelasannya saat Ibu Erlina kembangkan Happy Play di beberapa kota di Indonesia. Makasih. Kita nggak kembangkan beberapa kota ya. Saya produsen dari permainan anak. Jadi target audiens ada orang yang membuka usaha. Jadi buyer persona saya adalah orang yang membuka usaha di daerah, misalnya dia pemilik supermarket, dia behaviornya gimana, kita coba chunking up, dan bagaimana menjangkau mereka, apa sih pain-nya mereka, kesulitan mereka, jadi bahasa marketingnya beda. Oh gitu ya. Jadi ini seperti franchise juga ya Bu ya? Enggak, kita membuka peluang usaha juga, tapi kita juga supply ke sekolah. Jadi ketika target audiens saya sekolah, cara bahasa marketingnya disesuaikan dengan sekolah. Misalnya kalau sekolah saya target kan biasanya middle up gitu. Bahkan sekolah middle up ya kayak salah satu sekolah aja beli bisa ya ratusan juta hingga M-an lah kita kalau yang sekolah. Pada saat pandemi kan tutup, jadi kita ubah target audiens saya. Saya lihat semua orang tutup, sekolah berkurang. Jadi ketika pandemi saya chunking up lagi customer apa sih behavior apa yang mereka lakukan karena pada saat pandemi semua orang di rumah. Jadi saat itu juga saya luncurkan permainan anak di rumah. Jadi buyer persona itu memang khusus seperti kayak kebutuhan tiap lokasi ya begitu ya? Jadi kita bisa chunking up sesuai target audiens kita, boleh 4-5 target audiens. 4-5 buyer persona yang kita ilustrasi misalnya sebagai dia apa gitu. Namanya siapa, bahkan Nani kan detail banget. Ini contohnya. Saya nggak mungkin kasih contohnya punya saya. Iya. Ini Sarah, ya, ini rahasia perusahaan saya. Jadi ini saya nggak mungkin kasih buyer persona perusahaannya saya. Ini saya contoh coffee shop punya marketing buyer persona. Ini Sarah, ya kita identifikasi seandainya dia namanya Sarah. Dia punya code, I need to be able to somewhere to relax. Apa suka break di mana, paginya ngapain, siangnya ngapain gitu. Dia ke sekolah setiap hari, pagi dan malam, kerjanya freelance, dia sukanya apa. Nah, kita activity hariannya apa? Background dia apa? Umurnya 20 tahun, single, hidup di San Francisco, kerjanya interior design, misalnya penghasilan dia 30 US, dan dia apa yang dia suka ketika dia menghabiskan uangnya. Online behavior-nya apa? Ketika dia main online, dia suka mainnya apa? Di Facebook, Instagram, atau Pinterest. Dan ketika dia main online, apa sih yang dia cari? Kupon diskon, atau giveaway, atau eksperimen
foto-foto yang bagus, cari tempat yang nongkrongan Instagramable gitu kan. Apalagi sekarang kan kafe yang Instagramable bisa pamer-pamer. Apa sih yang dia cari ketika dia mau main gitu. Jadi, dan satu lagi, apa yang mempengaruhi dia? Teman dia, influencer apa, atau kita ketika kita mau iklan, kita mau kolaborasi sama Instagram, banyak kan sekarang KOL ya, kita bisa cari sesuai dengan buyer personanya kita juga, yang sesuai dengan targetnya kita. Jadi audiensnya ini sesuai nggak targetnya kita ketika kita pakai namanya makro influencer atau mikro influencer. Bahkan mungkin cuma teman-teman mikro influencer itu bahkan lebih pengaruh untuk orang reviewnya lebih percaya lah gitu kan. Hope and dream-nya apa yang menjadi impian mereka. Become menjadi reputasi interior design, dia suka impiannya dia mau traveling, dia mau ketakutan dia mengenai keuangan, apa sih yang ketakutan dia mungkin nggak ada cukup uang atau apa gitu kan. Dan satu lagi apa yang membuat hidup dia enak. Ini salah satu contoh buyer persona dan ini yang very profession, customer job, our position ini bisa diisi di sini ya. Bisa diisi prosesnya kayak mana. Jadi dari sini kita bisa susun namanya customer journey kita juga. Customer journey ya. Customer journey kita mau dia di mana, dari mungkin dia searching. Kalau saya ya produk saya ada orang searching dari Google. Dari Google nanti kita bisa namanya lead marketing. Dari Google di marketing mungkin dapat namanya company profile-nya kita. Mungkin bisa dapat testimoninya perusahaan kita dan atau edukasi mengenai produknya kita gitu. Itu sih yang saya sharing. Jadi apalagi di digital ya, itu sangat banget memungkinkan gitu. Ketika atau mainnya di community seperti yang dilakukan di Bro Juanda. Seperti adik saya sendiri pemain mainan ya. Dia mainnya community, dia bisa jual mainan ribuan dolar. Harga dia 4.000, 5.000, bahkan 10.000 US dan limited sebatas gitu loh. Main di mainan juga. Yang target marketnya ya orang luar, bahkan sekarang dia kebanyakan target marketnya orang Cina sendiri yang limited. Jadi mereka memang sengaja buat yang kayak tadi saya sharing ya, kita mau jualan tas harga 10.000, 5.000, ya 100.000 sama ratusan juta, beda cara mainnya. Atau bahkan bisa main di community, jadi komunitas tertentu yang mainnya curiosity, ada beberapa kartu ya kita main di curiosity, limited, dan ya ini social proof gitu loh, kayak gengsian gitu. Oke, menjawab Pak Arti. Jadi adik saya jual mainan itu bahkan harganya 10.000 US. Target audiensnya jualnya kemana? Ke Amerika, ke Cina, Indonesia ada beberapa, dan mainnya komunitas. Ya, betul banget. Ya. Begitu launching 100 unit sold out dan harganya di atas ribuan dolar terus terang. Kalau saya beda lagi cara main saya. Jadi dengan digital itu kita bisa menjaga banyak hal sih, tergantung strategi dan target market yang Anda bidik. Yang kita bidik. Mau mainkan strategi bagaimana gitu. Siap. Oke. Nah, ada lagi menjawab Pak Arti? Ya, terima kasih Pak Juanda. Sangat luas sekali ya berarti ya. Luas. Karena mau main di komunitas aja bisa gitu loh. Buyer persona ini ya. Betul. Karena ketika kita melakukan pemasaran itu macam-macam Pak, dan kita setiap audiens mempunyai satu pendekatan yang berbeda. Belum lagi nanti misalnya dibahas tentang antara buyer dan user, ya kayak mainan misalnya. Mainan yang mainin tuh anaknya, tapi yang beli emaknya. Nah itu bahasa penyampaiannya beda lagi nanti. Yang memutuskan emaknya gitu loh. Target audiens kita kan anaknya, tapi yang memutuskan mengambil decision kan emaknya gitu. Itu beda lagi kan. Personal touch-nya beda ya. Persona ya touch-nya beda. Kan ada namanya touch point. Jadi karena sharing hari ini kan 2 jam ya, jadi saya ngambil yang langsung intinya. Itu banyak banget pengusaha yang selalu fokus pada produk tapi lupa dengan buyer personanya.
Itu yang saya sharing. Selalu produk saya bagus, produk saya ini gitu loh. Bagaimana cara jualannya, bagaimana kita meraih customer-nya. Karena ketika nggak lupa menyusun buyer persona, siapa yang mau dibidik gitu. Cara susunnya bagaimana, kan nggak bisa dong. Banyak banget orang yang fokus pada produk. Ya. Itu Oke, Ya, semoga makasih, Bu. menjawab ya, Pak Arti ya. Terima kasih Pak Juanda. Wah, ini banyak juga teman-teman yang baru hadir ya. Nah, buat teman-teman yang baru hadir ya, ketinggalan masalah materinya ya, Bu Erlina memberikan giveaway nih ya. Sudah dituliskan di kolom chat buat teman-teman yang mau giveaway materi ya, materi slide-nya ya. Materi slide. Silakan isi form, mungkin ada yang mau yang tadi ya, yang buyer personanya. Ya, inspiration book ya, buku dari Bu Erlina ya. Silakan isi form yang ada di kolom chat ya dengan menentukan ketentuan-ketentuan yang sudah dituliskan di kolom chat ya. Tapi kayaknya ini kolom chatnya ini ya, linknya nggak bisa loh yang Google. Iya, nggak apa-apa, di copy dulu aja. Mungkin di copy ya teman-teman ya. Ya. Jadi nanti silakan isi form, nanti saya akan bagi yang tadi buyer personanya ya. Yang bisa teman-teman di sini semua lakukan untuk bisnis masing-masing, karena itu penting banget ketika kita menemukan strategi mau mainnya, cara mainnya bagaimana yang disesuaikan dengan target audiensnya kita. Apalagi kalau Bro Juanda kan orang kita pasti udah biasa ya susun buyer persona ya. Ya. Sampai kita bisa nyusun customer journey-nya kayak mana, perjalanan mereka gimana, dari ini kemana gitu, arahnya kemana, cara menyentuh mereka bagaimana gitu. Oke, nah ini boleh sharing tentang bisnisnya teman atau apa, mungkin kita bisa sama-sama bahas gitu. Ya, ini saya kasih linknya dulu. Saya udah benerin linknya supaya bisa diklik ya. Jadi teman-teman bisa klik linknya untuk giveaway. Ini ada giveaway. Saya ada tulis buku, inilah iseng-iseng aja sih. Buku tentang I'm limited in unlimited, saya yang terbatas dengan tak terbatas, bahwa ya semua orang itu terbatas, tapi dengan kolaborasi, dengan kekurangan kita saling menutupi menjadi tak terbatas sih. Perjalanan hidup. Oke. Nah, teman-teman, ada lagi yang mau berdiskusi dengan Bu Erlina mengenai bisnisnya, strateginya, dan segala macam? Ini stop sharing ya, saya ya. Ya, silakan. Silakan, ya. Kalau nggak ada, ya sambil menunggu, saya pengen jelaskan sedikit lagi tentang iCommunity-nya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau punya akses ke 3 platform tersebut, sebentar, saya juga mesti masuk dulu. Nah, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis dan profesi Anda, bahkan berpotensi memperluas pasar hingga 2 kali lipat. Ya, memperkenalkan iCommunity, ini adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi, dan memperluas networking bagi kemajuan bisnisnya. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Yang pertama, ini adalah valuable community, jadi komunitas yang berharga, teman-teman. Yang kedua adalah quality leads, dan yang ketiga adalah low cost, biayanya murah sekali. Ya. Dan valuable community itu apa saja? Pertama, Anda akan memiliki akses networking, ya. Yang kedua, Anda akan memiliki akses learning, dan yang ketiga adalah akses contributing. Ya. Nah, sedangkan quality leads, Anda bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, atau leads customer retention, teman-teman. Sedangkan low cost, di sini Anda nggak perlu ngiklan, karena kita nggak pakai iklan-iklanan, teman-teman, dan nggak perlu ribet, ya, serta nggak perlu keahlian khusus. Nah, siapa sih yang cocok untuk join di dalam komunitas ini? Yang pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi dan network untuk kemajuan bisnis dan profesinya, para pebisnis yang sedang ingin membangun bisnis branding, para pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill, ya, entrepreneurship-nya, dan berikutnya adalah para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnis, para ibu rumah tangga, profesional, dan karyawan yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis, para marketer profesional dalam industri properti, insurance, trainer, dan distributor lain-lain,
dan para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset penjualan dengan cara membangun pasukan reseller, para pebisnis atau reseller yang sedang ingin membutuhkan tambahan variasi produk, para pebisnis yang membutuhkan talent dan atau tenaga ahli berbakat bagi bisnis dan profesinya, terutama di bidang digital marketing, sales, leadership, dan lain-lain, dan para profesional trainer yang sedang ingin membangun personal branding. Nah, 3 aktivitas benefit Anda di dalam iCommunity ini, pertama adalah akses learning, yang kedua adalah akses connecting, dan yang ketiga adalah akses untuk opportunity. Karena banyak sekali peluang-peluang ya yang bisa Anda dapatkan dalam sebuah komunitas, teman-teman. Nah, jadi akses learning, connecting, dan opportunity ini akan dipadukan dalam sebuah platform, yaitu platform digital social connect, teman-teman, bernama iCommunity. Dan setiap minggu juga kita akan mendapatkan weekly gathering seminar on Zoom seperti ini. Jadi kita setiap hari Kamis, teman-teman, ya 19.30, jangan telat, teman-teman, ya. Jadi jangan daftarnya di akhir-akhir acara baru masuk. Jadi hari Kamis 19.30 kita selalu mulai Zoom untuk mendengarkan sharing-sharing dari pengusaha-pengusaha yang sudah sukses seperti Bu Erlina saat ini, ya. Nah, seperti apa sih platformnya Social Connect tersebut? Saya kasih lihat, teman-teman. Jadi platformnya ini sendiri ada di aplikasi di Android, ya. Saya share screen dari handphone saya dulu sebentar. Nah, seperti ini, teman-teman. Aduh. Nih, ya, iCommunity, ya. Tinggal diklik. Maka ini tampilannya kurang lebih mirip-mirip dengan Facebook, teman-teman. Tapi di sini kita ada community guideline-nya, ya, ada visi dan misi, dan teman-teman juga bisa posting lain-lain, ya, sama seperti di sosmed. Bu Erlina juga rajin sekali nge-post di iCommunity ini. Tim saya yang nge-post. Ya, ini jadi yang tadi salah. Dan yang menarik adalah yang tidak dimiliki oleh sosial media lain adalah di sini setiap ada penambahan member baru, kita akan perkenalkan kepada setiap member yang sudah ada di dalam platform ini, ya. Dan saya sangat teman-teman kalau bisa gunakan foto pribadi, ya, jangan ini nggak ada gambar, terus ini pakai gambar produk, jangan. Kalau bisa foto pribadi. Kenapa? Karena orang pengen berkomunikasi, orang ingin terkoneksi dengan pribadi seperti itu, ya. Contoh ke Ibu Fani gitu, ya. Kita tinggal follow aja nih. Nah, kita tinggal follow. Habis itu kita tinggal bisa komen-komenan di setiap postingan yang dipost oleh Ibu Fani. Kemudian kita juga bisa lihat feed-nya, ya, postingan-postingan yang dipost oleh orang yang kita follow. Kemudian trending topiknya apa yang sedang dibahas oleh teman-teman di iCommunity. Terus channel-channelnya apa saja, ya, channel-channel yang ada di sini. Tinggal dilihat, ini adalah rekaman-rekaman dari iCommunity dari awal berdirinya sampai dengan saat ini, teman-teman, ya. Dan buat teman-teman yang pengen lihat di YouTube juga bisa, nanti tinggal ke YouTube-nya iCommunity, teman-teman. Jadi kurang lebih platformnya seperti ini, teman-teman, ya, untuk Anda berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama membernya. Nah, terus kedepannya juga kita udah planning banyak banget, teman-teman, ya. Kita sudah punya roadmap-nya untuk aplikasi ini. Bahkan kita bikin misalnya profilnya itu kita bikin nanti mirip-mirip dengan LinkedIn, ya. Biasakan ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk akses komunitas ini? Teman-teman, ini adalah sebuah komunitas berbayar, ya, artinya ada investasi yang harus Anda keluarkan. Nah, awalnya kita berpikir bahwa angka yang pantas untuk bergabung di sebuah komunitas di mana di situ terdapat para pengusaha dan profesional itu kita charge di angka sekitar Rp1.680.000 untuk 12 bulan membership. Nah, tapi kabar baiknya adalah angka Rp1.680.000 ini tidak perlu Anda bayarkan. Ya, kenapa? Karena kita memberikan diskon 90% bagi Anda selama masa pre-launch ini, ya, sehingga Anda cukup berinvestasi untuk membership fee itu hanya sebesar Rp168.000 untuk 12 bulan membership. Setara hanya Rp14.000 per bulan, secangkir kopi untuk Anda ngobrol-ngobrol sama teman Anda. Ya, itulah yang akan Anda keluarkan kan ketika Anda sedang bersosialisasi dengan network baru Anda. Jadi ini investasinya sangat murah sekali, teman-teman, untuk sebuah komunitas yang
bisa memberikan Anda akses untuk banyak hal, ya. Dan bagaimana cara mendaftarnya? Anda tinggal minta link registrasinya kepada orang-orang yang mengundang, karena ini by invitation only. Artinya kalau orang-orang yang di luar sana yang tiba-tiba nyari iCommunity dan join, itu biasanya nggak bisa, ya. Nah, jadi Anda harus minta link ya yang mereferensikan, ya, link siapa yang mereferensikan. Karena kita mau orang yang bergabung di dalam iCommunity ini juga orang yang kita kenal. Jadi friend of friend of friend of friend. Jadi apa namanya, ketuk tular gitu ya. Dari teman ke teman, dari teman ke teman, seperti itu. Karena kita pengen ciptakan suatu komunitas yang positif dan eksklusif, teman-teman. Ya, jadi sangat bagus sekali komunitasnya. Oke, demikian tentang iCommunity-nya. Kita lanjut lagi, kita masih punya waktu, masih banyak nih, ada kurang lebih setengah jam. Kalau teman-teman mau berdiskusi, atau teman-teman juga mau bernetworking, saya kasih kesempatan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya atau berdiskusi lagi dengan Bu Erlina? Jarang-jarang loh bisa diskusi sama Bu Erlina ya. Beliau tuh sibuk banget ya. Udah sibuk di perusahaan, sibuk di pelayanan, dan aktif juga di Lions Club. Terus juga tadi saya dengar jadwalnya hari Sabtu mau ada bakti sosial bersama dengan teman-teman disabilitas. Jadi manfaatkan teman-teman ya waktu yang sangat berharga ini untuk bisa Menyibukkan diri berdiskusi. kita. Enggak Ya, lah. untuk bisa berdiskusi dengan Bu Erlina. Silakan ya, saya kasih kesempatan. Ada yang mau diskusi? Kalau nggak mau, ini saya akan pengumuman. Ya, untuk minggu depan. Nah, jadi untuk minggu depan kita juga akan belajar dari orang yang sangat luar biasa. Ya, beliau adalah Bapak Rex Marindo, CEO dari Foodies, ya, FNB EduTech, ya, the first FNB EduTech in Indonesia. Ya, beliau akan membahas 8 catatan penting bisnis kuliner ya selama 2021 menuju 2022, teman-teman. Ya, teman-teman bisa mengikuti acaranya dengan menggunakan link yang sama ya. Teman-teman bisa menggunakan link yang sama dengan apa yang teman-teman gunakan untuk pada malam hari ini. Dan it's free, teman-teman. Ya, seminar-seminar kita it's free, gratis buat teman-teman sekalian. Ini adalah salah satu bagian dari social responsibility kita untuk meningkatkan jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia saat ini. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, ini Bu Natalia nih mungkin nih biasanya suka diskusi nih Bu Natalia. Mungkin ada teman-teman mau nanya lagi mengenai buyer persona. Kalau nggak ada, atau kita mau foto Kalau dulu? enggak, bagaimana mempesona customer? Hah? Kita mau foto dulu? Serba persona. Yuk. Ya, kita foto dulu yuk. Biasanya kalau Bu Erlina suka foto-foto. Enggak lah. Oke, ada pertanyaan nih dari IPPEK nih ya. PPEK. Bu Erlina mau tanya, apakah waktu pandemi karyawan dipecat atau tetap digaji semua? Waduh. Kita pandemi tetap buka. Jadi Tetap kita buka. PPKM ada pengurangan aktivitas, tapi nggak ada yang sampai hari ini ya nggak ada. Tetap semua berjalan dengan lancar sih. Bahkan kita Oke. tetap semua tetap gaji. Oke, nah ini pertanyaan dari Pak Muhammad. Memang harus dipancing-pancing nih baru ada yang bertanya nih. Ada pertanyaan dari Pak Muhammad Al-Haris. Bagaimana cara menentukan buyer persona yang ideal? Adakah buyer persona yang ideal? Nah, coba. Gimana, Bu? Target audiensnya siapa? Kita bayangkan satu sosok. Kalau di sini ada pakal ini ya. Jadi kita menentukan misalnya si siapa, Alex atau Pak apa dia pekerjaannya, bagaimana, umurnya berapa, interest kesukaan dia apa, apalagi di digital ya kita bisa nge-track interest. Bahkan sekarang aja bisa track ketika kita di WA coba ketik misalnya tas, tiba-tiba dapat iklan tas gitu loh. Padahal baru ketik loh. Bahkan kemarin kayak adik saya sendiri dia ketik misalnya satu brand tertentu langsung dapat iklannya gitu. Di FB, IG, dan dengan zaman digital itu sangat mungkin dijangkau. Dan apalagi Bu Juanda kan tukang iklan ya. Banget kan bisa di remarketing lagi kan ketika orang lagi nyari ini langsung dapat iklannya kita. Ketika kita nyari tas langsung dapat iklan tas. Kita
baru kepikiran mau nyari sepatu, baru di pikiran dia bisa sampai membaca behavior dari kebiasaan kita. Oke. Nah, ini ada dari ini IPP ini Indra nih ya. Dalam satu perusahaan pasti memiliki banyak produk. Apakah Bu Erlina membuat satu buyer persona untuk seluruh perusahaan atau satu buyer produk untuk satu produk? Enggak, saya bagi. Karena saya sendiri kan udah banyak produk ya. Waktu ketika pandemi saya kan keluarin produk baru yang perosotan anak di rumah. Itu buyer personanya kan udah beda lagi. Emak-emak yang di rumah umurnya berapa, kebiasaan. Bahkan kita bagi beberapa emak-emak. Ibu yang bekerja, buyer personanya bagaimana. Yang ibu yang single parent, buyer persona bagaimana. Dan kita bagi 4-5 buyer persona untuk satu produk. Supaya kita bisa bikin copywriting-nya disesuai dengan pain-nya mereka, kepahitan mereka, dan wish-nya mereka, harapan mereka apa. Jadi bukan cuma sekedar satu produk, satu buyer persona ya, tapi satu produk bisa 5 buyer persona gitu ya? Bisa. Satu kategori produk. Satu kategori produk, 5 buyer yang persona. Yang agak audiensnya mirip, itu bisa 5 buyer persona. Oke, seperti itu ya. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Oke, nah kalau sudah tidak ada, kan Bu Juanda kan orang digital, biasanya bikin buyer persona satu perusahaan satu atau per kategori. Ayo. Beda angle, beda buyer persona. Iya, kan kita bisa buat beberapa angle kan. Bahkan konten aja harus susun berbagai angle gitu. Betul. Nah, terus kapan timing untuk mengeluarkan copywriting tersebut? Ya, kapan kamu siap kan? Udah aku bilang, practice until something happen. Sesuai dengan budget gitu ya. Nggak semua pakai budget kan, udah bilang kita bisa pakai strategi. Kayak saya sendiri di IG saya waktu saya push yang lelang itu cukup ramai banget gitu loh. Ya. Jadi kayak sekarang di Shopee aja kan udah beda cara lagi kan, dia ada satu promo yang 1.000 untuk namanya attract kan. Konten juga ada attract kan, attract dulu baru kita awareness-nya dibangun, dan ya biasanya lah engagement. Saya belum bahas yang itu ya, attract kan, engagement, mungkin kita bisa bangun konten edukasi, konten ini gitu loh. Banyak angle ya. Bahkan kemarin saya dengar sharing dari satu ini, katanya untuk satu produk aja dia bisa bikin satu produk itu hampir 30 konten. Dengan angle yang berbeda. Itu surprise saya juga, PR saya juga. Bener juga, saya belum buat sampai segitu gitu loh. Itu PR saya juga sampai, ya itu PR saya sekarang juga. Iya. PR buat orang yang mau sukses, karena banyak orang yang bilang, aduh banyak banget, nggak mau ah. Jadi nggak bisa, practice until something happen. Jadi kuncinya adalah kita latihan, kita coba sampai sesuatu terjadi, dan ya timing gitu loh. Kadang kan ada satu lagi kan di zaman sekarang is not about product and service. Tapi adalah stories kan, and magic itu kata-katanya siapa ya? Saya udah got Satan ya. Saya udah lupa sih. Oke, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Muhammad Al-Haris. Bagaimana tips membuat buyer persona untuk baby shop? Mungkin mirip-mirip ya? Bisa baby shop bisa kita bagi, misalnya orang tuanya yang single parent atau yang baru menikah, anaknya umur berapa, kesulitan dia apa dalam dia membesarkan anaknya gitu kan. Ketika dia apalagi mengalami baby blues, atau lagi yang baru menikah ya, baru punya anak, baby blues, kesulitan dia apa, kepahitan. Kemarin saya baru undang satu psikolog yang bahas tentang baby blues di kita punya IG. Jadi pakai berbagai macam angle lah ya. Kesulitan orang tua yang baru punya anak, pain-nya mereka apa, kesulitan mereka apa, wish-nya mereka apa. IG-nya apa Bu? Udah ditulisin di kolom chat atas ya, Erlina Silakan Happy follow Play. ya. Itu IG pribadi, yang itu buatnya di IG perusahaan. Happy Play House ID itu target maka ada beberapa kayak Happy Play House ID targetnya adalah ibu-ibu. Jadi ada beberapa IG yang kita nggak target market tapi targetnya SEO, masuk ke Google. Nah ini pertanyaan lagi nih dari IPP Indra nih ya. Apakah satu campaign misalnya untuk buyer persona A diselesaikan dulu baru ke buyer B, atau bergantian A, B, C, D lalu balik lagi ke A?
Tergantung budget iklan ya, Bu Juanda ya. Mau mainkan semua, oke. Mau Tapi jalan semua bareng diukur. semua nggak apa-apa. Kalau yang penting budgetnya cukup aja. Iya, iya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya saya sih cuma mancing-mancing aja nih pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa foto bareng ya. Biasanya kalau cewek butuh foto ya untuk dimasukkan ke story ya. Waduh, ini Pak Joko Susilo ya. Kalau boleh tahu dulu awalnya bikin perusahaan Happy Play itu dapat inspirasinya dari mana, Bu? Boleh baca buku saya nanti. Ayo ikut review Instastory, itu saya giveaway 5 buku gratis. Nanti di situ akan diceritain bagaimana inspirasinya. Nah, dapat. di buku. Baca di bukunya Bu Erlina ya. Untuk mendapatkan bukunya bagaimana? Nggak usah beli. Ya, Nggak usah beri, giveaway. Ikut giveaway aja ya. Gimana caranya? Tadi saya sudah tuliskan caranya, saya tulisin lagi deh ya. Saya kirim lagi Google Form-nya. Oke, silakan isi giveaway ini ya. Nah, silakan teman-teman ikuti giveaway. Nah, Bu Prisil, kalau jual properti gimana persona bayarnya, Bu? Kalau bayar persona properti mirip dengan yang kita punya IG kita, Happy Playhouse, Happy Playground Indonesia. Itu ada satu IG yang memang kita target untuk komplek perumahan. Ya. Jadi target audiens kita beda, secara konten komunikasi top point-nya beda kan? Oke, makanya pokoknya Bu Erlina selalu kasih kode. Follow Instagramnya, itu macam-macam Instagram, banyak-banyak buyer persona, intipin semua ya. Kita semua itu nggak ada suatu jurus yang baru ya. Kita semua itu ATM, amati tiru modifikasi. Dan ya satu lagi, practice until something happen. Kalau saya ya push. Jadi prinsip di saya sendiri di perusahaan juga, jadi kita nggak ada namanya semua ya try practice gitu loh. Practice until sampai kalau belum terjadi ya praktis lagi, ubah strategi, caranya gimana ini nggak gitu. Akan terjadi kalau nggak dicoba ya. Iya kan, kalau kita duduk diam ya udah tunggu ini aja. Kalau saya bilang move ya kayak ini yang cerita story ini ya. Saya cariin YouTube-nya tadi. Sebentar, saya cariin YouTube-nya. Who Moved My Cheese? Ya, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit kita nonton Who Moved My Cheese ya. Sebentar. Jadi banyak orang terjebak dengan stasiun dia yang lama gitu. Ketika stasiun berubah, yang namanya bisnis, apalagi sekarang zaman disrupsinya milenial, disrupsi pandemi, itu kita harus cepat berubah sesuai dengan situasi pasar. Bahkan cara main di Shopee aja loh, Shopee aja yang awal saya bulan 4, bulan 5 cara mainnya begini, per hari ini aja beda lagi caranya. Di Shopee loh, satu target loh. Sekarang aja IG juga beda lagi kan, Bro Juanda? Kan IG juga beda kan? Kayak algoritma Google juga beda lagi sekarang. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus ikuti perubahan itu, atau kita ya pelan-pelan binasa, ngomong pahitnya ya. Kamu mau grow, ikuti perkembangan dan bertumbuh, atau pelan-pelan binasa. Ya. Nah, ini kita ada waktu 14 menit untuk bisa nonton Who Moved My Cheese ya. Ini bagian dari where is it? Who moved my cheese? Why is it gone? Who moved my cheese? Where is it? Who moved my cheese? Why has it gone? Once long ago, in a land far away, there were 4 little characters that lived in a maze. Oh, bahasa Indonesia ya? Tahu di sini banyak yang ini, soalnya kalau saya bikin konten di YouTube ya, banyak yang ternyata banyak audiens Indonesia yang ini loh. Jadi tetap kalau bahasa Inggris sebaiknya ada subtitlenya di Indonesia. Oke, kita nonton YouTube-nya Dr. Indrawan aja. Oke, boleh juga, itu bagus itu. Dr. Indrawan Who Moved My Cheese. Mana ya? Karena kemarin kan saya ikut yang Dr. Indrawan ya, tentang Who Moved My Cheese, jadi saya terinspirasi untuk susun untuk audiensnya kita hari ini. Ya. Kan kemarin Bro Juanda suruh saya sharing, mau sharing apa? Saya kan bukan trainer. Saya praktisi bisnis.
Jadi dari situ saya terinspirasi, oke, kayaknya saya susun yang ini aja tentang buyer persona. Oke, Indrawan. Mana nih? Desain. Nanti Pak Juanda kalau ada waktu saya mau nanya lagi sama Ya, Pak Juanda. silakan Pak. Sambil saya nyari videonya. Juanda atau tanya langsung? Silakan. Sama Ibu Erlina juga. Ya. Nah, begini Boleh. Pak. Saya terus terang baru dengar nih ya buyer persona nih telat ini ya. Tapi maksud saya gini, buyer persona itu berarti dia lebih dalam dari customer service oriented, lebih dalam dari hot button, lebih dalam daripada dream satu atau visi satu perusahaan. Karena buyer persona ini melingkupi beberapa apa ya, serabutnya sampai kecil-kecil sekali itu diperhatikan. Nah, apa saya yang ketinggalan, apa yang saya kurang informasi karena saya tinggal di pedalaman Kalimantan. Oke, itu aja sih. Ya, jadi maksud saya itu buyer persona itu memang istilah yang sudah umum ya. Saya baru dengar. Kalau digital iya, kalau digital umum kita Pak. Sebelum kita menyusun satu strategi campaign atau mau di IG atau apa, itu penting banget untuk susun buyer persona sebelum kita mau nyusun misalnya website kita juga kita susun. Buyer persona itu kalau ini sampai Pak. IG kita juga. Ya. Ya. Mungkin bahasa awamnya adalah ketahui siapa konsumen Anda. Gitu. Yeah. Jadi banyak orang yang soalnya saya kadang ketemu ya kayak teman saya sendiri ya trainer dan dia orientated, saya gitu loh, produk saya bagus. Tapi aku bilang, kamu kalau bikin bahasa begini, orang nggak ngerti tentang produk kamu. Kita harus selalu membuat campaign itu di posisi customer oriented. Banyak orang produk oriented. Produk saya paling bagus dan tidak mendengarkan customer. Dan kita bagaimana mengkonekkan apa maunya customer, dikonekkan dengan apa yang menjadi produk yang kita tawarin ke customer. Ya, oke. Nah ini saya sudah dapat videonya yang lebih singkat nih, cuma 5 menit dan versi bahasa Indonesia. Oke. And far away, there were 4 little characters that lived in a maze. 2 were mice named Sniff and Scurry. And 2 were little people, the size of mice. Their names were Hem and Haw. In their own way, all 4 characters discovered what they were looking for. Eventually, each one arrived at Cheese Station C and discovered their own special cheese. Sniff and Scurry woke early every day and ran the same route through the maze to Cheese Station C. However, Hem and Haw woke later each day and strolled slowly over to Cheese Station C. After all, they knew where the cheese was and how to get there, and they assumed it would always be there. Who moved my cheese? It's not fair. What'll happen if the cheese isn't here tomorrow? All my plans are based on the cheese being here. Hem's and Haw's behavior was not very attractive and kept them from succeeding, but it was understandable. Finding cheese wasn't easy, and it meant a great deal more to them than just having enough of it to eat every day. While Sniff and Scurry had changed, Hem and Haw continued to, well, hem and haw. You know, if we just try harder, maybe we'll discover the cheese is still here. So Hem and Haw worked longer hours, but still they did not find their cheese. Haw was beginning to realize how hard they were working without success. Then Haw lived up to his name. Look at us! What are you laughing at? They moved our cheese and you think this is funny? Oh, Hem, we keep doing the same things over and over again, and we wonder why things don't get better. Now that's funny! Who moved my cheese? Who moved my cheese? Hem, it's time for us to find something better. You're not really going out into the maze again, are you? Why don't we just wait here until they put the cheese back? They're never going to put the cheese back.
That was yesterday's cheese. It's time for us to find some new cheese. Today's time for new cheese. Then Ha jogged into the unknown. He soon realized the unexpected can happen. Oh, that's gonna leave a mark. Ha picked himself up and got back on course. Being back in the maze isn't nearly as bad as I feared. He had changed his own beliefs. He knew that change wasn't always good or necessary. Ha used to believe that his cheese should never be moved and that sudden change wasn't right. Now he realized that most change didn't happen all of a sudden and that it could lead to something better. He now knew it was good to go into the maze to find new cheese. He was pursuing his sensible vision, seeing himself finding new cheese. And then, one day it happened. Piled high everywhere was the largest and most delicious-looking supply of new cheese Ha had ever imagined. Wow! New cheese! Is it real or just my imagination? Hey, it is real! New cheese was out here all the time, just waiting for somebody to find it. I wonder if Hem will ever read the handwriting on the wall. Will he ever change and win? Ha knew it would be easy for him to slip back to his old ways if he got too comfortable. So each day he inspected Cheese Station N to check the condition of his cheese. He went out into the maze and explored new areas. He knew it was smarter to be aware of what was going on around him rather than to isolate himself in his comfort zone. Move to the new cheese and enjoy it. Perubahan pasti terjadi. Tidak mengalami. Oke, itulah sharing Who Moved My Cheese ya, yang menutup sesi sharing Dari dari kita. Bagaimana menemukan keju di stasiun bisnis Anda? Kemarin saya mau bikin judulnya itu loh, Juanda. Ya, cuma kan kalau orang belum tahu kan nggak ada intro-intro, ngapain saya ikut acara cuma ngejarin keju. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang kejunya sedang hilang ya karena pandemi ya, yang tidak tahu kejunya customernya di mana. nggak tahu customernya di mana, belajar hari ini dari Bu Erlina, selalu bergerak dan cari keju-keju Anda. Ya, karena ketika Anda hanya menangisi satu penghasilan yang hilang, maka sejatinya Anda sedang menutup diri dari penghasilan lain yang mungkin lebih besar. Ya, Oke? terbuka unlimited possibility. Seperti itu. Apalagi di zaman digital ya, mungkin banget ya. Yes. Oke, dengan demikian mungkin udah jam 9 juga. Kita akhiri sesi pada malam hari ini dan saya mengundang teman-teman sekalian untuk bisa open kamera, open mic untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Erlina. Thank you, Pak Juanda. Thank you, Thank you. Thank you, Bu Erlina. Terima kasih, Bu Erlina. Ya, dengan demikian acara saya akhiri dan saya akan end all untuk dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Bye.